Di sini saya mengambil materi dari kelompok 2 mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Saya mengambil tema yaitu mengapa sih adanya sejarah lahirnya Pancasila. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ada 3 pengertian sejarah, yakni yang pertama, kesusastraan lama, silsilah asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga terakhir, ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian pada masa lampau. Sebagian orang menganggap bahwa sejarah itu sesuatu yang tidak berguna. Sejarah dimaknai sebagai masa lalu yang harus dilupakan dan ditinggalkan karena tidak memberikan manfaat apapun bagi kehidupannya. Bahkan atas nama pembangunan dan kemajuan, tidak sedikit bangunan-bangunan bersejarah yang dibiarkan tidak terurus atau dihancurkan untuk kepentingan pembangunan itu. Namun di sisi lain, masih banyak juga yang percaya bahwa sejarah tidak hanya sekedar masa lalu yang usang. Dengan melihat sejarah dan masa lalu, seseorang bisa belajar agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa-masa yang akan datang. Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Cicero 106-43 Masehi, Historia Vitae Magistra, yang artinya bahwa sejarah memberikan kearifan. Pengertian yang lebih umumnya lagi yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Empu Taluntar menulis kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta yang terdapat kata Pancasila. Dalam kitab tersebut, menurut sejarah, kitab Sutasoma ditulis pada zaman kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Para peneliti sejarah tidak menemukan dokumen lain yang memuat nama Pancasila. Selain pada kitab ini, menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. 5 norma kesusilaan dalam kitab Sutasoma yaitu: yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima terakhir, tidak boleh minum minuman keras. Sekian dan terima kasih.